Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2674 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah perikop dibenarkan oleh karena iman. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau kita belajar. Kenapa Rasul Paulus mengeluarkan kata bodoh kepada jemaat yang ada di Galatia? Saudara perhatikan ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus
yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini Rasul Paulus mau kita belajar kenapa Paulus mengeluarkan kata bodoh kepada jemaat yang ada di Galatia. Yang pertama, karena jemaat di Galatia, mereka yang tadinya sudah percaya kepada Yesus, sekarang mereka berubah. Mereka gampang dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang baru, yang mereka anggap mungkin dalam tanda kutip lebih masuk akal daripada Injil yang diajarkan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Sehingga mereka goncang dalam iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka menukar keselamatan dengan kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan, mereka yang menukar keselamatan dengan kebinasaan itu adalah orang bodoh. Makanya Rasul Paulus begitu geram kepada jemaat yang ada di Galatia. Karena yang tadinya mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dengan iman mereka, sekarang berubah. Mereka tidak lagi percaya. Mereka lebih percaya pada ajaran-ajaran yang baru yang sedap didengar telinga. Tetapi ternyata itulah yang menyesatkan mereka. Makanya Paulus katakan kepada jemaat itu, jemaat Galatia yang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan pernah menukar keselamatanmu dengan hal yang kelihatannya wow sekarang. Yang kelihatannya ini yang membuat saudara dalam tanda kutip diberkati. Ini yang membuat saudara akhirnya meroket naik daun, kelihatan sukses. Tetapi pada ujungnya menuju pada maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Saya katakan sekali lagi saudara, bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang dapat masuk surga melalui jalan lain di luar Yesus. Tidak mungkin. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu. Amin. Jangan menukar keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Hanya karena ingin mendapat tahta, harta, akhirnya saudara mengkhianati Yesus. Saudara menukar keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada saudara dengan kebinasaan. Dan saya mau bilang, itu hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh. Yang kedua saudara, kenapa Rasul Paulus sampai keluar kata bodoh kepada jemaat yang ada di Galatia? Yang kedua, saudara perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia, mereka ini bodoh karena apa? Karena mereka yang tadinya telah menerima roh yang memberi mereka hidup, yang memberikan mereka satu pertumbuhan iman yang luar biasa. Mereka menghasilkan buah-buah roh, tetapi mereka mengakhirinya dalam daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan satu teguran yang luar biasa kepada kita semua. Kita bodoh kalau kita mengakhiri hidup kita dengan daging. Sejak kita percaya pada Yesus, ketika ada orang yang memberitakan Injil kepada kita, kita percaya pada pemberitaan Injil itu.
kita akhirnya hidup dalam pimpinan roh. Ketika kita menerima Yesus, Roh Kudus yang masuk dalam kehidupan saudara, menguasai saudara, dan tinggal di dalam bait suci yang kudus, yaitu di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya percaya, apa yang ada di dalam diri kita itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Akan berdampak kepada semua lini kehidupan kita, baik tutur kata kita, pikiran kita, hati kita. Kalau Roh Kudus yang menguasai kita, pasti kita akan hidup dalam roh. Amin. Pasti akan menghasilkan buah-buah roh itu. Saudara, Rasul Paulus menegur jemaat yang ada di Galatia, mereka itu bodoh karena apa? Tadinya mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tetapi mereka mengakhirinya dengan perbuatan daging. Mereka jatuh dalam dosa yang mengerikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sama seperti jemaat yang ada di Galatia yang bodoh. Yang tadinya kita sangat-sangat rohani. Yang tadinya kita sangat-sangat aktif dalam pelayanan. Kita aktif beribadah. Tapi akhir hidup kita justru berlawanan dengan itu. Kita hidup dalam daging dan kita mati dalam kedagingan itu. Kita binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi pada akhir hidup kita menyangkal Yesus. Saudara yang melakukan itu, firman Tuhan katakan, kamu orang bodoh. Yang ketiga, kenapa Rasul Paulus sampai keluar kata bodoh kepada jemaat yang ada di Galatia? Perhatikan ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ayat 11, perhatikan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kenapa Rasul Paulus sampai mengeluarkan kata bodoh kepada jemaat di Galatia? Karena mereka masih hidup di dalam hukum Taurat. Saudara, perbedaannya hukum Taurat dengan iman beda, saudara. Hukum Taurat, kalau saudara mau mendapatkan keselamatan, saudara harus melakukan semua hukum Taurat. Dan tidak ada satu manusia pun selain Yesus yang bisa sanggup melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Tidak ada selain Yesus. Sudah perhatikan ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saudara, uniknya yang menyeret perempuan yang berdosa ini adalah pemuka-pemuka agama, para pemimpin-pemimpin agama. Mereka hendak mencoba Yesus dengan menabrakkan Yesus dengan hukum Taurat. Mereka mau mencobai tentang pengetahuan Yesus, tentang hukum Taurat. Makanya mereka berkata, menurut hukum Musa, menurut hukum Taurat, orang kalau kedapatan berbuat zina, mereka harus dibawa ke depan pintu gerbang kota, lalu dilempar batu sampai mati. Itu menurut hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempar perempuan ini. Uniknya saudara, tidak ada satupun orang yang membawa perempuan ini yang dihadapkan kepada Yesus yang melempar perempuan ini. Artinya apa? Mereka juga sadar bahwa mereka berdosa. Mereka belum secara sempurna
melakukan seluruh hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan itu kita belajar bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, memberikan satu pengharapan iman yang luar biasa kepada semua orang. Betul kita tidak bisa melakukan semua hukum Taurat. Tapi kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara menerima Dia, hidup menjadi manusia yang baru, saudara diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita bukanlah orang bodoh. Dan kita pasti tidak mau, tidak suka disebut orang bodoh, betul? Saudara, oleh sebab itu mari kita hidup bijaksana. Amin. Kalau yang tadi firman Tuhan mengajarkan ini loh yang dilakukan orang-orang bodoh. Mereka menukar keselamatan dengan kebinasaan. Mereka yang tadinya hidup dalam roh, tapi mengakhirinya dalam daging. Mereka yang masih hidup dalam hukum Taurat. Mereka orang-orang bodoh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang bijaksana, mereka yang tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru yang dalam tanda kutip kepalsuan yang mereka kemas semenarik mungkin. Supaya banyak orang tertarik meninggalkan Yesus, menukar keselamatan dengan kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bijaksana, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti dia tidak akan terpengaruh dengan kemasan-kemasan yang sepertinya menarik, tapi dia tidak akan terpengaruh. Amin. Dia tetap setia. Dia tetap mengiring Yesus sampai mati. Haleluya. Yang kedua, saudara, orang yang bijaksana di hadapan Tuhan adalah mereka yang hidup dalam roh, memelihara persekutuannya untuk terus intim dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga dalam kehidupan orang itu menghasilkan buah-buah roh. Yang ketiga, hidup oleh karena percaya. Amin. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Tadi saya katakan, tidak ada orang yang dapat melakukan semua hukum Taurat. Saudara, kita manusia, kalau pakai ukuran perjanjian lama, tidak ada yang dapat diselamatkan. Karena semua cacat, semua tidak bisa dengan sempurna melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Kita pasti masuk neraka kalau pakai ukuran perjanjian lama, hukum Taurat. Kita bersyukur hanya dengan percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita diselamatkan. Amin. Saya percaya saudara, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus bukan hanya ucapannya kata percaya, tapi hidupnya tidak sesuai dengan kehidupan orang percaya. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus pasti hidupnya berubah. Dia menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sehingga dunia dapat mengenalinya bahwa ini beda daripada yang lain. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya orang yang hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, hidupnya pasti jadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Orang yang percaya pada Tuhan, dia hidup dengan iman. Dia tidak bergantung, berharap kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Amin. Itu orang percaya. Haleluya. Orang yang bijaksana, menurut firman Tuhan yang kita belajar hari ini, adalah mereka yang tetap setia, tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Mereka tetap setia dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka hidup dalam roh dan mereka hidup percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Beda dengan orang bodoh yang gampang terpengaruh
dan akhirnya mereka masuk kepada perangkap nabi-nabi palsu. Mereka jemaat yang bodoh karena apa? Mereka yang tadinya hidup dalam roh, tapi mengakhirinya dalam daging. Mereka bodoh karena mereka berusaha berupaya dengan sekuat mungkin untuk hidup sempurna melakukan hukum Taurat, tetapi lagi-lagi mereka gagal karena tidak ada manusia yang dengan sempurna dapat melakukan semua hukum Taurat. Itu artinya kalau satu hukum Taurat tidak kita penuhi, kita berdosa, kita binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Tuhan tahu saudara dan saya tidak sanggup, tidak kuat melakukan semua hukum Taurat. Makanya dia datang menebus dosa saudara dan saya. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.